Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kabarnya gimana? Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat. Untuk pertemuan kali ini, pelajaran PLH, kita akan membahas mengenai kebakaran hutan. Bencana yang terjadi, salah satunya adalah kebakaran hutan. Bencana alam itu merupakan peristiwa yang menimbulkan dampak yang sangat besar bagi kehidupan. Bencana alam dapat merugikan manusia dan makhluk hidup lainnya. Bencana alam dapat menyebabkan kematian, hilangnya harta benda, dan kerusakan lingkungan. Aktivitas alam dan kegiatan manusia dapat juga menyebabkan terjadinya bencana alam. Materi yang kita bahas adalah mengenai bencana kebakaran hutan. Indonesia merupakan salah satu negara yang dikenal memiliki hutan tropis yang sangat luas. Hutan tropis kita memiliki keanekaragaman hayati tertinggi kedua setelah negara Brasil. Dengan kebutuhan manusia yang semakin meningkat, sehingga hutan dibuka untuk tanah perkebunan dan pertanian. Salah satu caranya adalah dengan membakar hutan. Apa penyebab kebakaran hutan? Hutan berfungsi sebagai pengatur tata air, pencegah banjir, dan erosi. Penyebab kerusakan hutan adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan sering terjadi itu pada musim kemarau. Penyebab utamanya adalah karena kegiatan manusia dan sebagian kecil oleh alam. Proses kebakaran secara alami bisa terjadi karena sambaran petir yang mengenai pohon atau rerumputan kering. Begitu juga dengan gesekan kayu-kayu kering di hutan. Gesekan terjadi secara terus-menerus sehingga menimbulkan panas dan memercikan api. Manusia membakar hutan untuk membuka lahan perkebunan, pertanian, dan industri kayu. Petani membakar hutan untuk membersihkan lahan perkebunan dari tanaman dan semak belukar. Daerah yang sering dilanda kebakaran lahan atau hutan adalah wilayah Provinsi Kalimantan dan Sumatera. Dampak yang ditimbulkan akibat kebakaran hutan. Kebakaran hutan itu berdampak sangat buruk bagi kesehatan manusia. Dampaknya adalah timbulnya asap kebakaran. Kebakaran yang berlangsung lama akan menghasilkan asap yang pekat seperti awan putih. Penyakit yang sering dialami adalah mata perih dan penyakit pada saluran pernapasan. Bagi anak-anak itu sangat mudah sekali terserang penyakit ISPA, infeksi saluran pernapasan atas. Penyakit ini menyerang pada saluran pernapasan manusia, mulai dari hidung, tenggorokan, sampai ke paru-paru. Debu dan asap menjadi racun bagi organ pernapasan sehingga akan menjadi radang. Selain mengganggu kesehatan, juga mengganggu kegiatan transportasi. Perjalanan dengan kendaraan menjadi berbahaya seperti mobil, kendaraan laut, dan udara. Jika asap sudah tebal, pesawat udara tidak dapat mendarat atau terbang dari landasan, sehingga harus ditunda terlebih dahulu. Dampak lainnya adalah struktur tanah hutan menjadi rusak. Hilangnya pohon-pohon membuat tanah hutan tidak dapat menahan banjir dan mudah tererosi. Hilangnya marga satwa sehingga banyak makhluk hidup akan musnah, seperti tumbuhan dan hewan. Selanjutnya adalah bagaimana cara mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan. Apabila melihat kebakaran hutan dan lahan, segera melaporkan kepada ketua RT atau pemuka masyarakat supaya mengusahakan pemadaman api. Berikutnya, apabila api terus menjalar, segera laporkan kepada posko kebakaran terdekat. Berikutnya, apabila terjadi kebakaran, gunakan peralatan yang dapat mematikan api secara cepat dan tepat. Berikutnya, kita tidak boleh membuang puntung rokok sembarangan. Dan selanjutnya, matikan api setelah kegiatan berkemah selesai. Sekarang ada beberapa cara bagaimana cara memadamkan kebakaran hutan, yaitu dengan memadamkan api saat api masih kecil, menyiram dengan air, menyiram dengan tanah atau pasir, dan membuat hujan buatan. Tugas untuk kalian di rumah, silakan jawab pertanyaan berikut ini. 1. Jelaskan penyebab terjadinya kebakaran hutan. 2. Apa dampak yang kita rasakan akibat kebakaran hutan? Yang ketiga, sebutkan bagaimana cara mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan. Demikianlah materi hari ini. Semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.